Nah, saya sekarang ke para teradu. Dari tadi kan berkelitnya dengan keputusan 1774, benar ya? Ya, kenapa saya bilang berkelitnya? Karena selalu dasar mendalihkan itu berdasarkan keputusan. Menurut saudara, keputusan 1774 ini berdiri sendiri atau menjadi satu kesatuan yang tidak dipisah-dipisahkan dengan Undang-Undang 10 tahun 2016? Apakah keputusan 1774 ini berdiri di ruang sendiri atau dia menjadi satu kesatuan dari proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang payung hukumnya itu adalah Undang-Undang 10 tahun 2016. Menurut pemahaman hukum saudara? Baik, izin Yang Mulia. Tentu saja terkait dengan juknis ataupun surat keputusan KPU, tentu ada yang melandasi. Dan setiap produk hukum itu tentu berbicara. Kita bisa melihat di bagian mengingat dan menimbang. Ya, jadi dia tidak terpisahkan ya. Payung hukum utama ya, saya gunakan kata payung hukum. Payung hukum utama kita melaksanakan pilkada ini, bukan kita, saya tidak pelaksana pilkada, kalian ya, para teradu, adalah apa? Undang-undang, ya pakai mic-nya. Benar nggak? Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Undang-Undang pemilihan. 10 tahun 2016. Benar nggak? Mana kodip hukumnya? Undang-Undang 10. Benar Yang Mulia. Kodip teknisnya siapa? Ya. Apa yang digunakan dalam melaksanakan termasuk menyusun tahapan jadwal pilkada? Acuannya dari mana? Betul, dari Undang-Undang 10 2016 Yang Mulia. Yang kemudian turun ke PKPU sampai dengan ke Juknis. Iya, jadi turun diatur dalam PKPU sampai pada instrumen yang bersifat sangat teknis yang diterbitkan oleh KPU, ya. Baik dalam bentuk surat edaran ataupun keputusan. Tapi semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibaca satu persatu saja. Dia harus dibaca menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Oke. Setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Benar ya? Nah, saya kira kalau orang hukum sangat paham tentang hal itu. Nah, tadi saudara menyatakan bahwa acuan saudara di dalam melaksanakan pemilu tahun 2000, pemilihan di Kota Banjarbaru tahun 2024 yang sudah berlangsung itu sudah berkesesuaian, ya kan? Dengan pasal 54, benar ya? Ya kan? Benar nggak tadi saudara jawab begitu? Dan sudah berkesesuaian dengan keputusan 1774. Benar ya? Sudah berkesesuaian. Berarti saudara mendalihkan bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 5 sudah sesuai dengan ketentuan pasal 54. Benar ya? Karena ini berkaitan dengan adanya pembatalan sehingga tinggal tersisa 1 pasangan calon. Benar ya? Nah, di pasal 54 huruf C ya, ayat 1 itu mulai dari ayat 1 huruf A sampai E itu disebutkan satu keadaan yang kemudian akhirnya harus berpilkada dengan 1 pasangan calon. Iya kan? Benar ya? Benar nggak? Iya kan? Artinya semua upaya sudah diusahakan. Nah, tapi tetap tidak bisa. Nah, huruf A, B, C, dan D bukan keadaan yang terjadi di Banjarbaru. Keadaan yang mana? Adalah huruf E. Ya, terdapat pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan. Iya kan? Diatur ini. Berarti terhadap hal ini tidak terjadi kekosongan norma. Iya kan? Diatur kan keadaan ini bahwa kalau ada pembatalan bahwa ada mekanisme jalan keluarnya.
Tuh ya. Nah, kemudian ayat 2 berkaitan dengan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh KPU jika hanya ada satu pasangan calon. Iya kan? Benar nggak? Ayat 2-nya. Benar Iya kan? yang mulia. Ya, prosedur. Kira-kira apa makna prosedur ini? Kalau kita kaitkan dengan pemilihan. Kira-kira menurut apa pandangan hukum saudara memaknai ini? Atau apa yang saudara pahami tentang makna pasal ayat 2 ini? Kenapa harus ada gambar kolom kosong yang tidak bergambar? Kenapa harus ada? Ya, izin yang mulia. Iya. Kita memahami itu terkait dengan Enggak, saya tanya apa kira-kira maknanya menurut saudara? terkait dengan pilihan sebenarnya. Harus ada pilihan. Itulah pemilihan. Harus ada ya pilihan oleh pemilih. Tidak boleh hanya ada satu. Harus ada pilihan. Inilah makna tadi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan pemilihan. Tidak boleh hanya satu. Maka konstruksi atau bangunan norma ini sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan. Kalau cuma ada satu, dengan segala upaya yang sudah dilakukan, tetap harus ada pilihan. Pilihannya itu adalah kotak kosong, gambar gambar kolom kosong. Benar kan? Ya, sebentar ya. Karena menegakkan hak konstitusional itu tidak ada bicara dalam keadaan normal dan tidak normal. Dalam keadaan tidak normal selalu ada jalan keluar. Ada namanya PSU, ada namanya PSL, ya. Misalnya contoh seperti itu, ya. Semua konstruksinya harus ada jalan keluar. Karena ini menyangkut prinsip dasar. Nah, kalau saya tanya, pada waktu pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Banjarbaru, terjadi tidak pemilihan? Terjadi yang mulia. Bagaimana Anda memaknainya terjadi? Sementara suara 02 ya? 02 dinyatakan tidak sah. Iya, karena memang ada regulasi hukum yang harus kami. Di mana Anda memaknai terjadi pemilihan sementara suara 02 dinilai tidak sah. Kalau pemilihan itu, semua pilihan itu punya nilai. Iya, tapi kan didiskualifikasi. Ini ada orang berkontestasi yang mulia. Betul. Kan kita bicara soal perlindungan suara rakyat. Iya kan? Nah, saya bertanya kepada Anda, pendapat hukum Anda. Apakah jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemilihan itu, pada pemilihan tahun 2024 kemarin di Kota Banjarbaru, terjadi tidak pemilihan? Dari sudut pandang kami yang mulia, Ya. jawaban kami kan tetap pada angka 17, bahwa sebenarnya Enggak, tanya saudara, keyakinan saudara? Keyakinan saudara? Yang saudara tadi kan sudah menceritakan soal prinsip demokrasi, ya. Keyakinan saudara terjadi pemilihan atau tidak? terjadi pemilihan. Terjadi pemilihan. Karena ada yang harus dipilih, bisa dipilih. Kalau pemilihan itu, apakah setiap pilihan itu bernilai atau tidak? Iya, satunya bernilai yang mulia. Nah, berarti tidak terjadi pemilihan. Karena ada diskualifikasi yang mulia. Makanya Dia saya sudah bukan lagi peserta pemilihan. Kenapa dia dipasang di surat suara? Waktu yang mulia. Enggak, ini kita bicara soal substansi ya. Baik. Anda berkelit di balik kerugian anggaran, kerugian teknis, kerugian waktu. Tapi Anda tidak mempertimbangkan kerugian suara rakyat. Seperti tadi kata Pak Kris.
Suara rakyat itu suara Tuhan. Bagaimana mungkin pemilih sudah datang di TPS, dia menggunakan haknya. Dia tidak bisa disalahkan. Karena ketidaktahuannya ada gambar pasangan calon di situ. Dicoblos. Surat suara yang dia terima ditandatangan oleh KPPS. Sah atau tidak? Sah kan? Dia mencoblos satu pasangan calon. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah kan? Menurut peraturan perundang-undangan Undang-Undang 10 dan juga PKPU dan juga keputusan 1774. Benar kan? Sah kan? Apa yang membuat surat suara itu tidak sah? Dia bukan lagi sebagai peserta pemilihan yang mulia. Itu makanya saya katakan tadi benar apa kata Pak Tio. Mengenai ini 174 tidak boleh berdiri sendiri. Undang-undang sudah menutup ruang. Ya. Tidak boleh ada pasangan tunggal, calon tunggal. Ruang itu ditutup. Kalaupun ada, maka harus ada kotak kosong, gambar kolom kosong, pilihan. Jadi, kerugian anggaran yang saudara sebutkan yang belum bisa dibuktikan, ya, soal waktu yang tidak cukup yang juga belum saudara buktikan karena belum saudara lakukan, ya, itu tidak mengurangi bahwa sudah ada suara rakyat yang kemudian mereka datang ke TPS, mereka punya hak, mereka gunakan hak itu dengan benar, tata cara mekanisme prosedur pemberian suaranya benar, tapi kemudian dinyatakan tidak sah. Mana yang lebih besar kerugiannya? Menurut pandangan hukum saudara? Saya kira kami tidak dalam rangka menilai. Kan tadi saudara bicara soal demokrasi. Baik. Soal prinsip-prinsip demokrasi, malah saudara bilang hukum itu memang kejam. Menurut saya hukum tidak kejam. Sepanjang dia memberikan keadilan. Tidak ada hukum yang kejam. Karena tujuan hukum itu untuk mengatur ketertiban. Tapi dia harus mencapai 3 hal. Keadilan, kepastian, kemanfaatan. Pertanyaannya, apakah suara yang saudara nyatakan tidak sah itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pemilik suara? Mereka datang seperti kata Pak Kris tadi, mencoblos, dan suara itu punya nilai. Dibandingkan dengan tadi saudara beralasan anggaran, waktu, iya kan? Coba dipertimbangkan. Pada waktu pleno, pendapat semua sama tidak? Coba. Sama yang mulia. Coba saya tanya satu persatu. Teradu 2, apa pendapat hukumnya? Pada saat pleno untuk pembatalan, ya, di situ kan kita memutuskan kenapa harus pasangan calon. Ya. Apa alasan saudara? Alasannya seperti di KPT 1229 bahwasannya itu menyebutkan pasangan calon. Di PKPU 8 di PKPU 8 pun menyebutkan itu pasangan calon, tidak ada pemilihan pilkada itu kan pasangan calon konteksnya gitu. Tentang surat suara. Kalau surat apa suara pendapat saudara? Saya tanya saudara pendapatnya. Iya, kalau untuk surat suara yang mulia, itu konteks kami waktu pleno itu tetap kami menunggu arahan dari KPU RI. Ya, pendapat saudara saya tanya. Karena saudara ini tidak bisa membebankan tanggung jawab yang saudara sudah tanggung jawab saudara kepada KPU RI. Tanggung jawab jabatan saudara hanya saudara yang bisa mempertanggungjawabkan. Terkait dengan itu, jadi saya tanya pendapat saudara apa? Oke, terkait dengan surat suara, kami tentu untuk mencetak suara itu perlu regulasi, ya, perlu ada regulasi dari KPU RI gitu. Kami tidak berani bertindak sendiri seperti itu yang mulia gitu. Karena kan kita hierarki tadi.
Oke. Mm-mm. Jadi saudara setuju memang suara yang sudah dicoblos tadi itu di surat suara yang ada gambar pasangan calon itu nyatakan tidak sah. Ya, karena konsekuensi dari pelanggaran administrasi itu. Jadi saudara setuju. Pendapat saudara setuju. Kalau saya menilai seperti itu. Oke, baik. Teradu 3. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan pleno kami kemarin terhadap keputusan 124, kami menyepakati bahwa memang sesuai dengan kajian bersama, rekomendasi dari Bawaslu bahwa terpenuhinya unsur pelanggaran administrasi, kami menyepakati untuk pembatalan terhadap pasangan calon nomor 2. Ya, Kemudian terus? terkait dengan surat Saudara suara. ada saran tidak? Harusnya surat suara ini diubah. Harusnya menggunakan ketentuan pasal 54. 54 ayat berapa tuh? 54C. Ya. Saudara punya pendapat begitu tidak di pleno? Tidak bisa kita pakai surat suara ini. Karena surat suara ini ada 2 pasangan calon. Harusnya sesuai ketentuan pasal 54. Itu harusnya sandingannya adalah kolom kosong. Pendapat saudara ada enggak sih seperti itu? Di pleno. Pleno 124 ya? Pleno pada saat akan pelaksanaan. Akan pelaksanaan. Iya. Tentang kami surat suara. ya, kami Saudara bagaimana pendapatnya? kalau saya tetap mengacu kepada keputusan KPU 1774 terkait dengan dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut. Sebelum pemungutan suara. Ya, tadi kan alasannya kan soal anggaran, waktu. Saudara punya pendapat yang sama tidak? Bahwa surat suara ini tidak bisa lagi diganti. Iya, betul Yang Mulia. Betul, sama. Sama. Oke. Teradu berikutnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin menyampaikan terkait dengan keputusan 124 tentang pembatalan, kita bersepakat karena ini kaitan dengan pembatalan pasangan calon. Ya, Nah, oke. terus dengan kaitan yang ditanyakan oleh Yang Mulia tadi, secara prinsip memang kemudian kita mengacu kepada keputusan 1774. Ya. Mengacu kepada keputusan 1774. Itu kan penilaian surat suara 174. Kan sudah masuk penilaian. Kan sebelum ada penilaian itu harusnya kan ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak konstitusional itu. Iya kan? Karena kan sudah bisa dipastikan kalau surat suara ini nanti yang bergambar dinyatakan tidak sah, maka seperti kata Pak Tio, 1 orang pun yang coblos untuk pasangan yang sah sudah dinyatakan sebagai pemenang. Mohon izin Yang Mulia, Iya. terkait dengan PKPU 17 2024 tentang pemungutan suara yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan 174, kita bersepakat untuk kemudian meminta arahan kepada KPU Provinsi. Pernah tidak? Iya, ini kan arahan ini sangat tergantung apa yang diarahkan. Tapi kan yang mengambil keputusan itu kan para teradu. Karena pertanggungjawaban jabatannya ini ada pada teradu. Nah, saya mau tanya, pernah tidak disampaikan kepada KPU Provinsi atau kepada KPU RI? Ya, kan tadi kan teman-teman sudah menyatakan sah keputusan pembatalan. Berarti keputusan pembatalan itu berkonsekuensi kan? Dan konsekuensinya tidak boleh sampai merugikan suara pemilih. Itu kan? Jadi ada konsekuensinya memang. Konsekuensi itu seharusnya sudah diperhitungkan. Konsekuensi itu kan, karena setiap yang kita putuskan berkonsekuensi. Konsekuensi itu harus kita sudah perhitungkan. Ini kalau saya batalkan, konsekuensinya berarti akan ada calon tunggal. Kalau ada calon tunggal, berarti harus kembali pada ketentuan pasal 54C ayat 1. Ya kan? Kan itu konsekuensinya. Pernah tidak terpikirkan? Ya tadi ditanya ya karena kami menunggu apa ya. Itu alasan saudara. Itu kan silakan. Saudara berdalih itu hak saudara. Tapi tidak boleh sampai merugikan suara pemilih. Karena memang konsekuensi itu sudah harus dihitung.
Nah, ketika konsekuensi itu sudah diketahui, apa yang dilakukan untuk bisa memenuhi ketentuan pasal 54C ayat 1 itu? Apa yang dilakukan? Untuk bisa memenuhi, bukan tidak memenuhi ya, untuk bisa memenuhi. Agar tidak terjadi kerugian terhadap rakyat, terhadap suaranya. Apa yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru? Karena kalau jawabannya kami menunggu instruksi, berarti kan pasif. Tidak ada upaya. Apa yang dilakukan? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kaitan dengan tadi bahwa kita telah melakukan koordinasi pertama Yang Mulia. Ya. Setelah Terus? tertanggal 8 tadi, 8 November, kita terus melakukan koordinasi baik secara tertulis kepada KPU Provinsi dan KPU RI Baik. kaitan dengan kondisi di Kota Oke. Banjarbaru. Sekarang saya tanya. Tadi kan sudah jelaskan itu, jadi nggak usah diulang. Ada tidak pendapat lain yang disampaikan kepada KPU RI? Pak, kami punya pendapat berbeda. Ini tidak bisa diterapkan bahwa kalau ini desain surat suaranya tidak digunakan ketentuan pasal 54C ayat 1, maka suara rakyat nanti akan tidak bernilai. Pernah tidak pendapat lain disampaikan? Saya mau dengar. Ada enggak pendapat lain disampaikan kepada KPU? Sebentar. Siap. Mohon izin Yang Mulia, seingat saya ada diskusi kita sebenarnya kaitan dengan 54C ini. Tetapi secara lisan. Kajian lain. Ada tidak para teradu punya kajian tersendiri terhadap keadaan ini? Izin Yang Mulia. Ada tidak? Sebenarnya di surat menyurat kami itu kami tuangkan Yang Mulia. Ya, apa kajian saudara? Ini di surat 690 Ya, itu bisa dilihat apa kajian saudara? bahwa poinnya adalah kami jelaskan dulu di awal itu terkait dengan pembatalan, baru kemudian maka Ya. dengan tidak adanya gugatan upaya hukum Ya, sudah. ke Mahkamah Itu sudah Agung. selesai. Ya, saya lanjut Yang Mulia. Ya. Maka KPU Kota Banjarbaru perlu menindaklanjuti pasal 54C ayat 1 huruf E Ya. yang menyatakan bahwa seperti Terus apa yang kita pahami. Oleh karenanya, untuk memberikan kepastian hukum terhadap beberapa hal yang harus disesuaikan pasca pembatalan tersebut, perlu memohon petunjuk dari pimpinan terkait perlakuan dan atau mekanisme pengadaannya sebagai berikut. Ya, itu kan memohon petunjuk. Iya. Maksud saya, ada tidak kajian yang sudah saudara lakukan, kemudian saudara sudah membuat timeline, ya, itu kan ikhtiar namanya, ya kan? Nah, saudara sudah putuskan konsekuensinya ini, ya, maka kita harus menerapkan pasal 54C ayat 1, ya kan? Maka kami akan melakukan ini. Sudah ada timelinenya. Kalau konsekuensinya harus pasangan calon, cuma satu pasangan calon, maka kami harus melakukan sampai pada opsi yang terburuk, misalnya harus dilakukan penundaan. Ada enggak? Ada tidak kajian seperti itu yang menunjukkan bahwa sungguh-sungguh kalian itu berupaya, tapi kemudian karena saudara katakan tadi kami ini kan cuma sebagai implementator, ya kan? Jadi kami hanya menerima perintah. Iya, namun upaya-upaya itu kami Iya. tuliskan Yang Mulia. Iya, maksud saya sudah tergambar tidak? Kan tadi kan saudara katakan kalau cetak suara tidak memungkinkan. Nah, ada tidak itu kajiannya dilakukan? Ayo. Tentu terkait hal itu kami kembalikan kepada pimpinan, Nah, arahan pimpinan. jangan mengalihkan tanggung jawab pada orang lain, ya. Tuh, coba teradu 5, apa pendapatnya? Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Ketua dan anggota Bapak-Bapak anggota majelis. Izin sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi. Sebagai bagian dari lembaga ini, pertama saya mau menyatakan bahwa saya memiliki komitmen penuh terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme. Namun dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan posisi personal sebagai PAW pengganti antar waktu yang baru dilantik pada tanggal 11 November 11 November
2024 Ya. baru diberikan amanah untuk menjalankan tugas ini setelah Oke. kejadian yang menjadi sumber aduan ya, sumber aduan terjadi. Oke. Namun pada dasarnya saya tetap menghormati proses yang berjalan dan menghormati keputusan teman-teman sebagai bagian dari kolektif kolegial dan siap menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Dan selanjutnya majelis izin menyampaikan sedikit kronologis. Pada sekitar 10 hari sebelum pemilihan, karena tidak ada 10 jawaban. hari itu berapa? Tanggal 17. Sekitar tanggal 17. saya cek dulu. Iya kan 27 November. Iya. Oh, sorry, di catatan saya tanggal 23. 23. Iya. Ya. Teradu 5 pernah menyampaikan komunikasi kepada teman-teman komisioner lain untuk menimbang belum adanya perkembangan terbaru dari pimpinan. Setelah teman-teman melakukan konsultasi, maka Teradu 5 mengusulkan mengadakan pleno untuk membuka opsi cetak ulang surat suara dan kemungkinan kita mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan wali kota, wakil wali kota. Disampaikan usulan itu? Disampaikan lewat secara chat WhatsApp. Chat WhatsApp. Enggih. Ada buktinya? Ada. Ya. Iya. Silakan disampaikan buktinya. Saya nanti saya tunjukkan ke depan ya. Iya. Iya. Ya. Oke. Terus? Baik. Karena terkait tadi 54 ayat 54C ayat 1 dan juga PKPU yang terkait, ada tanggung jawab KPU Kota dalam hal ini untuk memastikan tidak ada hak-hak siapapun yang dilanggar. Baik. Termasuk karena ketika pertama masuk saya ada di divisi sosialisasi, mepetnya waktu pemilihan waktu itu dan tidak ada jawaban resmi dari konsultasi kami ke pimpinan waktu itu juga, maka saya merasa perlu mempertanyakan hal itu karena sangat mempengaruhi waktu sosialisasi yang diperlukan ke masyarakat. Demikian, Majelis. Baik, saya tanya Teradu 1, 2, 3, 4. Benar, ada. Usulan itu disampaikan lewat grup. Saya tidak ingat persis, tapi ya kita harus cek. Teradu 2? Di grup ya? Iya. Ya ada. Mungkin ada yang mulia. Jangan mungkin, jujur ya. Ada. Ini persidangan etik. Iya. Persidangan etik Iya. itu yang paling penting kejujuran. Kami akan Ya? cek kembali. Saya kira kan saudara ada di grup itu. Iya. Ada atau tidak ada? Di grup. Kalau ada Saya jawab tidak ada. ingat pastinya yang mulia. Yakin. Jangan berbohong ya. Karena berbohong itu memiliki nilai yang sangat buruk dalam peradilan Saya memang tidak ingat. Ya? Tidak ingat? Iya. Kalau harus menyebutkan tanggalnya saya tidak ingat. Bukan tanggalnya, tapi ada tidak usulan itu? Iya. Ada. Kami ada ngomong-ngomong dengan komisioner bagaimana kalau ini. Iya ada ya. Usulan ada. dari Teradu 5 ada. Iya. Ada. Ya dari tadi jawab langsung ada ya. Teradu 3 tahu ada usulan itu? Saya tidak ingat yang mulia. Tidak ingat? Iya. Sambil saya boleh Coba cek. cek. Teradu 4 ada tidak? Mohon izin mengecek lagi yang mulia. Iya, wah ini udah pelupa semua nih. Ya. Coba saya lihat Teradu 5 Izin di grup, iya. 23. Ini sampai tiap. Biar ingat semua ya. Udah sore jadi pelupa nih. Today itu hari apa ini? Tanggal berapa ini? Today pada saat itu ya. Assalamualaikum Ketua dan teman-teman komisioner KPU Banjarbaru. Menimbang belum adanya perkembangan terbaru dari pimpinan di KPU RI terkait kondisi terakhir di pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota, ulun usul kita mengadakan pleno untuk membuka opsi cetak ulang surat suara dan kemungkinan kita mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Hal ini terkait dengan pasal 34 PKPU nomor 12 tahun 2024 di mana kita selaku KPU Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan logistik. Termasuk tadi banyak pertanyaan terkait surat suara dari teman-teman di kecamatan di kelurahan yang meneruskan pertanyaannya dari warga. Dipsos Nyanyuk. Tapi nggak ada yang ngerespon, nggak ada yang merespon. Ada. Apa responnya? Nggak bisa. Nanti saya lihat ada dari pacarnya lagi kan. WA-nya rahasia. Iya. Ada ya Apa responnya? Silakan duduk. Coba respon terhadap satu Silakan. apa? Apa respon terhadap satu? Terhadap satu responnya apa? Ya, saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Kadip, kita Ya. tindak lanjuti. Silakan. Terus Teradu dua waktu itu menjawab jam berapa rapatnya Pak Kadif. Izin saya mau mendinginkan kepala saya dulu karena waktu itu sedang panas. hetik-hetiknya ya menunggu kepastian yang tak kunjung pasti-pasti ini. Ya, terus Ya. teradu 3 apa jawabannya? Ya, terus selanjutnya Pak Ketua, direspon enggak? Dilakukan tidak rapat itu untuk membahas usulannya? Ya, itu kan usulannya sebenarnya memberikan solusi kepada teman-teman. Ya, ditindaklanjuti tidak? Rapatnya itu. Ya, rapat. Ada rapat atau enggak? Ya, ada rapat yang mulia. Ya, terus Oke. dalam rapat itu bagaimana? Dalam rapat itu bagaimana? Akhirnya kesimpulannya, usulan itu disetujui atau ditolak? Iya, kita menunggu waktu itu. Iya, Kesimpulannya? kesimpulannya itu. Nggih, kesimpulannya adalah menunggu. Menunggu, jadi Oke. tetap menunggu ya. Betul yang mulia. Itu kewenangan pencetakan surat suara ada di mana sebenarnya? Di RI atau di ini? Di Kabupaten. kabupaten. Pencetakan surat suara itu Di kota memang yang mulia. Iya, Cuma maksudnya tetap harus menunggu enggak, saya regulasi. tanya, kewenangan pencetakan surat suara itu ada di mana? Kabupaten. Kota ya. Di mana? RI. Iya, karena proses pengadaan Enggak, ya. kewenangan untuk pengusulan, kemudian anggarannya, itu siapa yang Klik. berwenang? Kliknya di KPU RI. Di Hotel Apanya? Grand. Klik untuk siapa Bisa. pemenangnya itu di KPU. Oh iya, tapi Di Hotel Grand ininya Mercure. siapa yang punya kewenangan pengusulan, menyediakan anggarannya, siapa itu? Siapa? Mungkin dari sekretariat provinsi bisa bantu untuk menjawabkan. Saudara kan baca aturan. Ya, baik yang mulia. Siapa? Di mana? Di Hanya di kota. kota ya? Karena kan anggaran. Atau Iya. di RI? Kalau anggaran memang ada di kota. Ah, iya, perencanaannya juga kan di kota kan? Cuma yang menentukan apanya? Namun Silakan. proses pengadaan dan sebagainya itu dikoordinir oleh KPU RI. Oh, Jadi kami dikoordinir. tidak bisa berdiri sendiri untuk Iya, mengadakan tapi pengadaan. pengusulannya tetap dari Ya, jumlah kemudian Ya, itu oke. memang dari Nah, kami. oke, Ya, baik. tapi pihak ketiga dan sebagainya itu sudah Ya, ada di dalam yang Bapak bilang tadi klik itu. Klik Bukan di Iya. bukan Grand area Mercure kami untuk Kemayoran menentukan kan. itu. nah pertanyaan saya berikut, secara konkret ada tidak usulan itu disampaikan Ada yang ke mulia. RI? Terkait dengan surat menyurat ini kalau Enggak, yang mulia. terkait kami meminta penundaan, kemudian untuk dilakukan percetakan surat suara ulang sehingga nanti memenuhi ketentuan pasal 54C ayat 1. Ada tidak usulan itu? Kalau terkait dengan penundaan tentu kami tidak berani yang mulia karena itu kan kami merasa bahwa terlalu jauh kami untuk menentukan penundaan. Sehingga Tadi kami kan saudara katakan kalau mengikuti jadwal 27 November karena tidak mungkin kami mengganti surat suara. Berarti opsinya kan penundaan. Kan ini opsi. Kan mau dilihat saudara punya pertimbangan pertimbangan untuk melindungi kepentingan suara rakyat ini seperti apa, sehingga kami ini Majelis Etik bisa melihat sejauh mana kalian itu tunduk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan. Ada tidak usulan itu? Kan tadi kan saudara menyatakan tidak memungkinkan karena waktunya tidak cukup, makanya opsinya tentu harus ada penundaan. Nah, ada tidak usulan itu sehingga menggambarkan sebenarnya teman-teman ini sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, tapi kami ini tidak dibolehkan, katakanlah begitu.
Karena perintahnya tetap laksanakan sesuai dengan kondisi yang ada, gunakan surat suara yang sudah ada. Sehingga beban kesalahan itu tidak bisa diberikan kepada kalian. Karena kalian terlihat sudah bersungguh-sungguh. Iya. Makanya saya tanya, ada tidak usulan itu disampaikan? Kalau secara konkret tertulis tentu kita tidak ada ya. Izin Yang Mulia, izin menambahkan. Sebentar, nanti ada waktunya saya bertanya kepada KPU provinsi ya. Bagaimana? Iya, kalau secara tertulis tentu kami tadi bilang bahwa kami tidak ada membuat Tidak ada ya. surat. Jadi sama untuk sekali tidak ada usulan itu. Iya, Tidak tapi ada. mendiskusikan dan juga seperti yang kami bilang di surat-surat kami itu sudah menyinggung beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga Ya. kami anggap bahwa sebenarnya kami konsen untuk pelaksanaan pemilu yang baik di Kota Banjarbaru. Kan sampai tanggal 3 kan tidak ada Ya. jawaban. Kan tadi begitu. Karena kalau kita bicara penundaan yang mulia, tentu ada hal-hal atau kasuistis yang harus terpenuhi, ya kan? Seperti di pasal 122 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Nah, ketentuan-ketentuan itu tidak bisa terpenuhi atau tidak masuk dalam case di Kota Banjarbaru. Betul. Iya. Tapi ada juga ketentuan pasal 54C ayat 1 yang harus saudara penuhi. Kan begitu. Makanya membacanya tidak boleh satu-satu. Penundaan saudara tidak bisa lakukan. Tapi kalau tidak ditunda, ketentuan pasal 54C ayat 1 ini tidak terpenuhi. Ya, Kalau surat suara itu tetap digunakan, yang ada yang sekarang yang sudah tercetak itu, maka terjadilah seperti yang dikatakan pemilih. baik. Dia datang memilih, tapi suaranya tidak dinilai. Makanya walaupun satu orang yang datang memilih pasangan 01, ya sudah pasti dia menang. Karena suara untuk 02 tidak dinilai, dianggap tidak dinilai tidak sah. Padahal pemilih itu sudah datang memilih sesuai tata cara mekanisme yang diatur, kan begitu. Nah, kemudian dinyatakan tidak sah. Ya. Berarti kan ada kerugian konstitusional kepada pemilih. Pemilih tidak bisa disalahkan. Ya kenapa dia pilih itu? Kan sudah kami batalkan. Tidak bisa disalahkan karena KPU sebagai penyelenggara menyodorkan dia surat suara yang ada 2 pasangan calon. Tidak bisa pemilih disalahkan. Karena KPU yang menyerahkan ini, iya kan? Ini silakan pemilih pilih. Tidak ada tanda KPU mencoret. Tidak ada disilang, kan? Berarti bisa dipilih. Iya kan? Benar nggak? Iya, itu kan kewajiban saudara untuk mengumumkan. Bahwa tidak sah. Tapi siapa yang bisa memastikan semua pemilih memahami apa yang saudara sampaikan? Faktanya tidak seperti itu. Ada pemilih yang datang ini, yang hadir sebagai saksi. Dia tidak tahu kan, kok dibilang diskualifikasi, tapi kok masih ada gambarnya di surat suara. Artinya sosialisasi dan surat suara harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah diskualifikasi berarti harusnya ditutup. Kecuali kalau kami membaca memaknainya, maka penting memang KPU hadir lebih dari 2 pasangan calon. Maka kalau dicoblos itu dianggap tidak sah, masih tetap ada lawannya yang dihitung, iya kan? Masih ada yang bisa dinilai siapa yang memperoleh suara yang layak dinyatakan sebagai ditetapkan sebagai yang terpilih. Kalau ini satu orang pun datang memilih, maka itulah dianggap suara sah 100%, benar nggak? Iya kan? Begitu kan logikanya. Akhirnya suara rakyat menjadi tidak bernilai. Ini melanggar prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Benar nggak kalau suara yang kita tidak nilai itu? Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Rakyat tidak melakukan kesalahan. Pemilih ini tidak melakukan kesalahan. Karena surat suara yang disodorkan harusnya. Ya? Oke, baik. Sekarang saya ke KPU provinsi, ya.
ini kan ada keadaan, ya bisa dikatakan keadaan yang mendesak, yang harus diberikan jalan keluar. Dan sudah bisa diprediksikan, dinilai jika surat suara ini nanti yang digunakan, maka berarti tidak ada pilihan oleh rakyat. Karena kalau dia memilih pasangan 02 maka dinilai tidak sah. Apakah tidak pernah ada konsultasi atau saya tidak bilang konsultasi, arahan kepada para teradu ya untuk kemudian mencari opsi lain seperti tadi, penundaan pemilihan dalam rangka menunggu pemenuhan ketentuan pasal 54C ayat 1 ini. Ya, Izin Yang Mulia, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pada saat proses kami berkonsultasi dengan Bawaslu, yang ada di benak kami, KPU Provinsi menerima putusan dari rekomendasi dari Bawaslu, kami sudah membahas pasal 54C bahwa konsekuensi ketika kita KPU Banjarbaru membatalkan, maka kita terbentur dengan 54C adalah persetakan surat suara. Karena dalam benak kami bahwa tidak mungkin ada satu saja pasangan calon. Dan ini di 54C huruf E yang mengatakan bahwa ketika ada pembatalan maka konsekuensinya ini adalah lawan kotak kosong. Dan sejak saat itu menunggu hasil apakah ada gugatan tanggal 8 yang saya menelpon langsung Ketua KPU Banjarbaru bahwa silahkan bersurat ke provinsi untuk meminta arahan dan petunjuk dari KPU RI terkait beberapa hal karena pemungutan suara di hari H tidak sekedar surat suara. Ada beberapa form-form yang itu melibatkan calon yang sudah dibatalkan. Dan itu dilakukan oleh KPU Banjarbaru bersurat kepada kami tertanggal tertanggal 8 dan kami menindaklanjutinya ke KPU RI itu tertanggal 11. Tetapi sebelumnya kami juga sudah melakukan komunikasi by phone dan bahkan di tanggal sebelum putusan itu kami sudah membahas terkait dengan 54C. Lalu selanjutnya setelah kami menunggu, saya secara pribadi berkomunikasi terus kepada pimpinan dan selanjutnya juga ada pertemuan bersama di Solo, itu juga saya menemui langsung. Terus kenapa terkait dengan 54C itu tidak bisa dipenuhi? Ya, langsung aja ke situ. Yang Mulia, saya bertanya langsung dan saya diarahkan untuk bertemu dengan divisi KUL, Keuangan Umum dan Logistik, Komisi Logistik. Jadi di mana? Di Solo. Enggak, maksudnya divisi itu untuk KPU mana? KPU RI, izin Yang Mulia. Siapa itu? Pak Yulianto Sudrajat. Ya, silakan lanjut. Pada saat itu kami diterima bertemu beliau dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya menyesalkan terjadinya pemutusan, sebenarnya pembatalan karena mengingat waktu yang tidak sangat sempit. Setelah itu kami minta petunjuk terkait beberapa hal apakah memungkinkan kami untuk mencetak ulang surat suara. Pada saat itu beliau mengatakan tidak mungkin karena ini kurang dari 30 hari. Bahkan pada saat upaya kami agar kami bisa mencetak surat suara itu, pada saat kami supervisi pencetakan surat suara, saya sudah menanyakan langsung kepada penyedia berapa lama proses pencetakan surat suara. Karena mengantisipasi kami akan mencetak ulang. Upaya-upaya itu sudah kami lakukan, tetapi apapun itu kami adalah pelaksana yang tidak memiliki tanda petik keberanian untuk melampaui keputusan. Tidak konkretnya bahwa tindakan itu tidak dilakukan karena tidak ada persetujuan dari KPU RI. Izin Yang Mulia, siap. Begitu? Siap Yang Mulia. Bahwa pernah tidak disampaikan usulan penundaan karena dari hitungan cetak suara tadi memungkinkan enggak untuk digunakan tanggal 27 di sisa waktu? Kalau penundaan kami tidak pernah mengusulkan karena hitungan waktu pencetakan masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Berarti tidak seperti tadi yang disampaikan oleh teradu. Tetapi izin Yang Mulia,
bahwa kalau real percetakannya memungkinkan, tetapi prosedur untuk melakukan putusan mencetak surat suara ini ada Itu red makanya saya sampaikan tadi, kan sudah ada hitungan waktu. Berarti tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tanggal 27. Berarti harus ada opsi usulan penundaan. Karena yang paling penting adalah memenuhi ketentuan pasal 57C ayat 1. Karena itu adalah prinsip dasar melindungi suara pemilih. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh KPU RI ya berkaitan dengan pernah tidak disampaikan. Kalau demikian, berarti sebenarnya tidak ada pemilihan. Kalau kita tetap menggunakan surat suara ini. Karena kalau dicoblos 02 maka dinilai tidak sah. Jadi walaupun satu orang tadi Pak Tio selalu contohkan. Walaupun satu saja pemilih datang mencoblos 01 maka dialah pemenang. Berarti kan tidak ada pemilihan. Yang Apakah didiskusikan tentang hal itu? Izin Yang Mulia, kalau ketika pertemuan dengan Pak Sudrajat, beliau sampai mengatakan demikian bahwa ini sudah diskualifikasi. Saya bilang terus bagaimana izin solusinya seperti apa supaya suara rakyat ini ada tempatnya. Baik, Pak Sudrajat itu kan divisi keuangan berdasarkan dengan logistik. Pernah tidak berdiskusi dengan divisi hukum dan divisi teknis? Izin Yang Mulia, divisi hukum dirangkap oleh ketua Ya. Pak Afif, juga berdiskusi. Divisi hukum kan sudah ada sekarang. Sekarang tapi sebelumnya. Oh sebelumnya, oke. Waktu itu masih Pak Afif. Divisi hukum dan divisi teknis apa saran pendapatnya? Saran pendapatnya Apa? memang masih 54C ini masih dipertimbangkan waktu itu. Dan kemudian karena waktu yang tidak memungkinkan tadi perdebatan, izin mungkin ada juga terjadi perdebatan, sehingga kita menunggu hasil waktu itu ya. Iya, akhirnya apa keputusannya? Keputusannya kami diberi surat tertanggal 25 apa isinya? 25 November. Apa arahannya? Arahan intinya Apakah adalah konkret tetap menggunakan surat suara yang sudah dicetak? izin, bukan yang demikian, tetapi Apa? kami diminta memberikan penilaian ulang terhadap putusan KPU Banjarbaru. Penilaian ulang. Penilaian ulang itu apa maksudnya? Meninjau kembali Nah, terus apa yang putusan. ditinjau kembali? Putusan dilakukan? pembatalan. Sudah ditinjau kembali atau belum? Kami pada waktu itu tanggal 25 Meninjau kembali waktu maksudnya dirapatkan kembali. dirapatkan kembali, Untuk? diplenokan kembali, memastikan lagi bahwa apakah Tanggal berapa pembatalan itu surat sudah itu? sesuai dengan Tanggal berapa ketentuan suratnya? peraturan perundang-undangan. Tanggal Tanggal 25 November Yang Mulia. November, ya. Oke, terus dilakukan tidak peninjauan kembali? Dilakukan peninjauan kembali Yang Mulia. Keputusannya? Keputusannya kami tetap karena sesuai dengan semua sudut pandang hukum yang kami lakukan, kajian-kajian hukum yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru, maka kami tetap pada saat itu tetap dengan keputusan bahwa memang ada pembatalan. Jadi pendapat hukumnya tetap ya bahwa Siap. memang pembatalan pasangan calon. Pasangan calon. Nah, ketika sudah sampai pada peninjauan kembali ini, apalagi yang dilakukan? Kan surat suara belum berubah nih. Belum berubah Yang Mulia. Iya. Kemudian Apa yang dilakukan? kemudian Juknis 1774 arahannya Juknis 1774. 1774. Tapi saya katakan tadi 1774 tidak Siap, ya. berdiri sendiri. Siap Yang Mulia. Dia itu kaitannya dengan pasal 54C. Undang-Undang Pemilu 54C Siap, Yang ayat Mulia. 1. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu Ketua KPU. Menurut pendapat hukum pihak terkait ada pemilihan tidak di Menurut Kota pendapat saya Banjarbaru? ada pemilihan Ada Yang Mulia. pemilihan. Ada pemilihan. Nah, kalau ada pemilihan itu kan berarti semua suara pemilih itu kan dinilai. Siap Yang Mulia. Iya kan? Bernilai, bukan dinilai, bernilai. Nah, menurut pihak terkait terpenuhi tidak unsur itu? Semua suara pemilih bernilai.
bernilai Yang Mulia. Bagaimana? Konsekuensi dari terjadinya pembatalan atau diskualifikasi ini adalah konsekuensi dari sebuah kontestasi. Iya, itu kan tadi sudah dibicarakan bahwa keputusan ini berkonsekuensi. Ya. Ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi itu kan tidak boleh merugikan pemilih. Iya kan? Karena Siap. pemilu itu adalah kepentingannya untuk pemilih, bukan untuk peserta pemilu, memang untuk pemilih. Jadi apapun keadaan yang terjadi tidak boleh merugikan pemilih. Itu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, bahwa di setiap pemilihan tidak boleh ada cuma satu pemilihan. Maka harus ada pilihan. Maka desain undang-undang kita kalau cuma satu pasangan calon harus ada kolom kosong, ada pilihannya. Makanya saya tanya, di Banjarbaru kemarin itu sebenarnya secara faktual ada pemilihan atau tidak? Kalau menurut pendapat hukum saya ada pemilihan. Ada pemilihan. Ada pemilihan. Nah, kalau ada pemilihan berarti semua suara itu harus dinilai, suara pemilih itu harus bernilai, harus dinilai, tidak boleh tidak dinilai. Dinilai itu berarti harus dinilai sah, harus bernilai. Izin Yang Mulia, dengan adanya pengumuman kemudian dan juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI menunjukkan bahwa meskipun sangat tidak nyaman untuk dikatakan bahwa suara tidak sah itu adalah tidak dihitung, tetapi itu adalah bagian dari proses kontestasi itu. Itulah suara, nilai dari suara tersebut. Berarti karena putusan memilih. Betul. Yang berarti sudah diskualifikasi. Ya, baik. Berarti ada ketidakadilan yang diberlakukan oleh penyelenggara kepada pemilih. Hart mengatakan, ya, keadilan itu adalah memperlakukan yang sama dengan yang sama terhadap pemilih, ya. Memperlakukan yang sama terhadap yang sama. Pemilih ini datang sama-sama. Mereka disodorkan surat suara yang sama oleh KPU. Mereka melakukan tata cara, mekanisme, prosedur memberikan suara yang sama. Tapi kenapa suara mereka tidak dinilai, dianggap tidak sah? Padahal bukan salah mereka, karena mereka disodorkan surat suara yang tidak menunjukkan bahwa yang suara gambar ini tidak boleh dicoblos. Kan? Makanya menjadi kewajiban penyelenggara pemilu ketika sudah dibatalkan, maka tidak boleh dimunculkan di surat suara. Itulah yang namanya perlindungan hak pilih suara rakyat. Karena kalau mereka mencoblos kotak kosong tetap bernilai. Iya kan? Dinilai. Kalau kotak kosong, kolom kosong maksud saya, lebih dari 50%, maka itu akan dilakukan pemilihan berikutnya dengan yang dinyatakan batal untuk bisa ikut lagi kontestasi. Tapi kalau kolom kosong di bawah 50% dan pasangan calon itu yang di atas 5%, maka dinyatakan sebagai pemenang. Itu adil bagi pemilih. Nah, itulah kita menilai. Disitulah bagaimana penyelenggara itu secara etik mempertimbangkan aspek-aspek mendasar dari penyelenggaraan pemilu itu. Jadi tidak sekedar bahwa secara teknis sudah kami lakukan, tapi ternyata ada hak-hak dasar rakyat yang kemudian terabaikan. Makanya saya tanya, upaya apa? Jadi dalam peradilan etik ini kami kan perlu melihat ikhtiar, upaya yang sudah dilakukan sebagai masing-masing pribadi, ya, untuk memperjuangkan suara rakyat ini, karena kewajiban itu tidak ada sama lembaga lain kan, hanya ada di KPU, nggak ada di lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan itu, memberikan penilaian suara pemilih itu tidak ada di lembaga lain selain KPU. Maka KPU satu-satunya yang diharapkan bisa melindungi suara pemilih ini. Tapi kalau dengan keputusan begini, ya kami menilai bahwa keputusan pembatalan itu karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, berarti dia menjadi keputusan yang sah, ya kan? Tata cara, mekanisme, prosedur
sudah sesuai, ya kan? Kalian sudah melakukan mekanisme penanganan. Berarti keputusan itu secara hukum administrasi sah. Putusan rekomendasi Bawaslu apakah sah? Karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai tata cara mekanisme prosedur, isinya materinya sesuai juga dengan apa yang seharusnya termuat dalam rekomendasi, berarti harus kita nilai sah, ya. Tapi bagaimana dengan suara pemilih yang dinyatakan tidak bernilai tadi? Itu yang harusnya senilai berapa? 78.000 suara. Ya, kurang lebih, tapi menurut Teradu 1 di dalamnya masih ada hal-hal lain, ya. Saya kira cukup ya. Ya. Kita sudah bersidang dari pukul 9, ya. Saya kira perjalanan waktu yang sangat panjang ini menjadi sangat penting untuk menemukan kebenaran, ya. Karena tentu DKPP harus bisa memastikan apa yang didalilkan pengadu ini benar apa tidak ini dilakukan oleh para teradu, sehingga nanti DKPP tidak keliru di dalam memberikan putusannya, ya. Masih ada? Cukup? Ya. Ya. Baik, cukup ya. Sebelum ditutup, pengadu mau menyampaikan closing statement, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Setelah melihat perjalanan sidang ini yang cukup panjang, kami berkesimpulan bahwa memang ada proses hukum yang memang tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan oleh teradu, dan terhadap pihak-pihak lain yang menurut hemat kami perlu diadukan, kemungkinan akan ada aduan susulan, dan permohonan kami atau closing statement kami hanya memohon dengan sangat terhadap ketua dan anggota majelis agar memberikan pertimbangan hukum terkait putusan yang memang berkeadilan, karena sepaham kami tidak ada lembaga lain yang mampu mengadili teradu ini atau memberhentikan teradu atau memberikan sanksi selain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Kesempatan yang sama kami berikan kepada para teradu. Silakan. Mau diwakili atau mau satu persatu, ya diwakili aja ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami dari pihak teradu atau para teradu untuk menyampaikan ada tambahan terkait dengan bukti, ya. Silakan. Seperti tadi juga diminta Sekarang ada beberapa. Bisa Yang Mulia, T17 itu terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1229 tahun 2024. Kemudian T18 itu adalah surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 747 tertanggal 25 November 2024 perihal pengumuman pembatalan paslon di TPS kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS Kota Banjarbaru. Termasuk lampiran pengumumannya Yang Mulia yang akan dibuat oleh KPPS, itu kami sertakan di T18. Kemudian T19 terkait dengan flyer pemberitahuan di media sosial terkait pasangan calon yang didiskualifikasi. Kemudian T20 video dokumentasi pengumuman oleh KPPS atau Ketua KPPS di TPS terkait mekanisme penghitungan suara untuk pasangan calon yang didiskualifikasi. Kemudian T21 itu ada undangan klarifikasi atau pemberian keterangan dari Bawaslu Kota Banjarbaru atas laporan nomor 007 Rek-LP-PW Kota 2022.02 tentang keberatan atas masih tercantumnya foto pasangan calon nomor urut 2 Aditya Said yang didiskualifikasi, termasuk juga T22 status laporan penanganan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru Yang Mulia. Jadi sebenarnya terkait dengan penggunaan surat suara ini sudah pernah dilaporkan oleh teradu ke Bawaslu Kota Banjarbaru dan sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Banjarbaru dan menyatakan status laporannya tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Dan ini mungkin bisa menjadi perhatian bahan kepada. Mana buktinya? Baik, satu-satu.
Silakan bagian persidangan. Terima. Ya. Dan P21 tentu kami tidak menyatakan kajiannya dan bisa mungkin diminta kepada Bawaslu Kota Banjarbaru yang mulia karena tadi kan yang dikecualikan. Ya, jadi kami menghormati itu. Baik yang mulia. Silakan. Oke. Harusnya saudara masukkan dari tadi, biar bisa dibaca, dinilai di persidangan. Karena kalau sudah selesai sidang nggak bisa lagi kami nilai itu. Iya. Ya, kami kira tadi pihak terkait memasukkan dari Bawaslu Kota Banjarbaru. Ternyata tidak. Karena alat bukti itu perlu dikonfirmasi sebelum dinilai oleh majelis. Ya, silakan diterima bagian persidangan. Julung aja dulu nanti. Ya. Itu aja dulu. Nanti di Oke. Baik. Sudah? Silakan. Sekali lagi terima kasih yang mulia. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan dalam persidangan yang mulia ini. Perlu kami tekankan dan kami sampaikan bahwa para teradu kami telah mengupayakan langkah-langkah terbaik dalam melaksanakan pemilihan di Kota Banjarbaru agar pemilihan di Kota Banjarbaru bisa berjalan dengan adil dan jujur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Yang lain? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada pengadu atas partisipasinya, tentu kepada masyarakat ya. Dalam hal ini pengadu kita perlu memberikan apresiasi karena bagaimanapun partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu itu harus dilakukan, dan penyelenggara pemilu juga harus memahami kalau kemudian ada satu waktu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, dan itu bukan sesuatu yang harus direspon secara negatif ya, harus diterima sebagai hal yang positif untuk memperbaiki kinerja dan kemudian tetap untuk menjadi spirit untuk lebih baik bekerja di hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada pihak terkait, Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang hadir secara langsung ataupun yang bergabung lewat Zoom. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada hari ini hadir lengkap ya di ruang sidang utama. Kemudian Ketua dan anggota Bawaslu Kota Banjarbaru. Ya, terima kasih juga kepada saksi. Terima kasih kepada anggota majelis yang mulia Pak J. Kristiadi, Pak Idewa Kadewiarsa Rekasandi, dan Bapak Muhammad Tio Aliansa. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia pada hari ini saya nyatakan ditutup. Diri.
Majelis meninggalkan ruang sidang. Sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dinyatakan selesai. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang.